Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang Yahudi mengintip dari balik-balik pohon kurma. Dia ingin melihat bagaimana agaknya wajah seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia perhatikan sesuai dengan apa yang dia jumpai dalam Taurat, lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Muhammad, Rasul utusan Allah. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan kitab, Zabur, Taurat, Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sifat, ciri, fisik, tubuh, zahir, batin Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Laki-laki yang bersyahadat melihat wajah Nabi itu bernama Husain. Setelah dia masuk Islam, namanya dirubah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdullah bin Salam. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan yang mengandung anak. Lalu kemudian dia melahirkan, dan itulah anak laki-laki yang pertama kali lahir sejak Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Perempuan itu bernama Asma. Dia datang membawakan anaknya yang baru lahir bernama Abdullah. Lalu kemudian dia mintakan doa kepada Rasulullah SAW. Rasul mengunyahkan kurma, lalu kemudian menyuapkan kurma itu ke mulut bayi yang suci bersih bernama Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Air liur baginda yang suci malu masuk ke dalam mulut bayi yang suci. Perbuatan sunnah itu bernama tahnik. Sunnah memberikan kunyahan kurma kepada bayi kecil. Menurut penelitian di Universitas Ain Shams di Mesir, ternyata bayi-bayi yang baru lahir itu kedinginan. Maka untuk menghangatkan tubuhnya mesti masuk cairan gula. Dari mana Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW tahu? Padahal dia tidak bisa menulis dan membaca. Tentulah perbuatannya itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian datang seorang perempuan. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim.
Mereka kaya memberikan kebunnya, memberikan tanahnya, memberikan untanya, memberikan kudanya. Sedangkan aku perempuan yang biasa saja ya Rasulullah. Maka aku berikan kepada engkau seorang anak laki-lakiku. Mudah-mudahan dia bisa membantu engkau membawakan air wudhu, menguruskan sendalmu, menyiapkan kainmu. Anak kecil itu bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi mendoakan Anas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Waj'alhu min ahlil jannah. Jadikan dia penghuni surga ya Allah. Anas bin Malik menjadi pelayan membantu kehidupan Nabi sehari-hari. Apa kata Anas? Khadimtun nabiyya 10 sinin. Aku melayani membantu Nabi Muhammad SAW 10 tahun lamanya. Kucium telapak tangannya, atyabu min rihil miski, lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Begitulah mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki berkulit hitam, budak hamba sahaya, miskin papa, rakyat jelata, tak ada kuasa, daya dan upaya. Didekatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak punya apa-apa ya Rasulullah. Lalu dia memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nanti di akhirat tidak yakin bisa dekat dengan engkau, karena aku bukan orang yang bangsawan dengan kekuasaan dan harta. Aku tak punya apa-apa. Lalu dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit hitamku yang legam ingin bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta kepada aku, maka kau pun akan bersama dengan aku nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Begitulah mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang di seberang Nun jauh di sana. Negeri itu bernama Fustat. Seorang laki-laki tidak Islam, namanya Jirjis, gelarnya Muqawqis. Nabi berkirim surat kepadanya. Surat itu dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan dari kota Madinah, melewati gurun pasir yang panas, melewati Laut Merah. Akhirnya sampailah Hatib menjumpai Jirjis Muqawqis menyerahkan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslim, masuk Islamlah engkau, taslam maka kau akan selamat. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Jirjis mencium surat Nabi. Setelah itu dia kirimkan hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madu yang paling baik, paling bagus di Mesir adalah asal banha. Dia kirimkan madu itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kirimkan bighal, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, sebagai tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kirimkan kain, karena Mesir produsen tekstil terbaik, maka kain itu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kirimkan 2 orang perempuan. Yang pertama bernama Maria Al-Qibtiyah dan yang kedua bernama Sirin. Maria Al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki Rasulullah SAW bernama Ibrahim, meninggal dalam usia 18 bulan. Walaupun dia tidak Islam, tapi hatinya lembut. Dia tetap memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri itu hari ini menjadi negeri yang dibanggakan. Universitas tertua Al-Azhar
di tempat orang yang pernah memuliakan, walaupun tak pernah berjumpa. Andai kita berjumpa dengan Rasulullah, apalah agaknya yang kita lakukan? Apakah kita seperti Ummu Sulaim? Apakah kita seperti Asma? Apakah kita seperti budak hamba sahaya yang hitam legam? Apalah agaknya yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sengaja kita dibuatnya jauh, sengaja kita dihidupkannya 1400 tahun setelah dia meninggalkan dunia. Apa rahasia di balik itu? Nanti ada orang-orang yang percaya kepadaku, padahal mereka tak pernah melihat aku, padahal mereka tidak pernah berguru langsung kepadaku, mendengar sabdaku, mendengar khutbahku, menjadi makmum dalam solatku, tapi dia percaya kepadaku. Itu sajalah agaknya yang menjadi hiburan buat kita di akhir zaman. Kita tak duduk sama dengan dia, tapi kita tetap cinta kepadanya. Kita ajarkan anak-anak kita warisannya Al-Quran. Kita bawa anak-anak kita ke tempat yang paling mulia warisannya, masjid. Kita ajarkan di hari Jumat banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di mana ada raja-raja, sultan-sultan Melayu, pasti di sana akan berdiri masjid yang megah. Biasanya semen yang mereka wakafkan untuk rumah Allah lebih banyak, lebih besar daripada yang mereka pakai untuk istana mereka sendiri. Tempat-tempat mereka hilang ditelan zaman, tapi masjid tetap tegak berdiri. Itulah yang akan mereka bawa nanti begitu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau lakukan? Aku bangun masjid untuk memuliakan agamamu ya Rasulullah. Apa yang kau berikan? Aku dirikan sekolah tahfiz Quran supaya anak-anak tetap membaca Quran, selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari mabuk. Apa yang sudah kau buat? Aku wakafkan hartaku di jalanmu, tak ada yang kuinginkan kecuali umat ini tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua yang sudah diberikan Allah, dia akan tanya. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang dulu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ambil tombaknya, dia tikamkan ke jantung seorang yang mulia, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia cabut tombaknya, dia tusukkan ke tengkuk hingga tembus sampai ke kaki Hamzah. Setelah itu dia belah dada Hamzah, dia ambil jantungnya, dia berikan kepada Hindun karena memang disyaratkan, kalau kau bisa membunuh Hamzah, kau akan kubebaskan dari perbudakan. Dia laksanakan tugasnya. Tangannya bergelimang dosa. Laki-laki itu bernama Wahsy. Peristiwa itu terjadi pada tahun 3 Hijrah, setelah pindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti musim berubah, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. 5 tahun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 pasukan dipimpin panglima perang Sa'ad bin Ubadah sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Wahsy lari ketakutan. Dia takut jantungnya akan dirobek dan akan dikunyah oleh pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah Rasul kembali ke kota Madinah, Wahsy pulang ke kota Makkah. Wahsy terkejut. Tak ada satu pun telinga yang dipotong, tak ada satu pun hidung yang dipotong, tidak ada leher yang disembelih, tak ada jantung, tak ada darah yang tumpah. Semuanya bersaudara, bersyahadat. Wahsy tak puas hati. Wahsy datang 8 hari 8 malam dia tempuh perjalanan
dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta Wahsy, engkaukah Wahsy? Naam, akulah Wahsy. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh pamanku Hamzah, kau yang sudah menggunting telinganya, memotong hidungnya, merobek jantungnya, kau berikan kepada Hindun. Akulah yang melakukan itu. Wahsy gagah. Dia bersalah tapi dia bertanggung jawab. Dia mengakui itu di hadapan Rasulullah SAW. Nabi mengusap dada Wahsy, mendoakan Wahsy supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Wahsy bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Sebanyak apapun dosa Wahsy, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Wahsy pernah membunuh Sayyidus Syuhada, pemimpin para mati syahid, tapi dia sempat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kita tak berjumpa di dunia dengan Rasulullah, maka perbanyaklah selawat, perbanyaklah amal soleh, supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam surga Jannatul Firdaus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.